Hey guys, welcome back to my channel. Buat yang baru pertama kali di channel aku, perkenalkan nama aku Velda. Dan setelah 5 bulanan aku menghilang dari YouTube, hari ini aku bisa balik lagi dengan video. Dan di video hari ini aku bakal cerita ke kalian gimana sih pengalaman aku selama 1,5 tahun kuliah di NAFA atau Nanyang Academy of Fine Arts di Singapura dan menjadi mahasiswa DKV atau Desain Komunikasi Visual. Dan bahasa kerennya kalau di sini itu Graphic Communication. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan turn on your notifications. Dan kalian juga boleh komen di bawah kalau kalian punya any other suggestions for my future videos atau kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang video ini. Jangan lupa untuk stay tune until the end of the video karena aku akan sharing ke kalian tentang satu event yang dibuat sama kampus aku in this upcoming January. So, without further ado, let's get into the video. Sebelum aku cerita tentang pengalaman aku di NAFA, aku akan cerita ke kalian dulu kenapa aku tiba-tiba bisa memutuskan untuk berangkat ke Singapura dan kuliah di NAFA dan kenapa aku nggak kuliah di Indo aja. Oke, so backstory-nya adalah my parents, orang tua aku nggak pernah memaksakan aku untuk ngambil jurusan apa atau kuliah di mana. Jadi mereka benar-benar leave everything up to me. Dan ini tuh emang udah berlaku sejak aku SD. Jadi kalau mau aku tuh dibiasain untuk decide untuk diri aku sendiri. Jadi ini berlaku juga pas lagi kemarin aku lagi mau decide aku mau kuliah di mana. Tapi yang one thing for sure itu dari dulu aku emang udah bercita-cita untuk kuliah desain grafis, cuman emang masih belum tahu di mananya. Oke, singkat cerita SMA udah kelas 12 aku udah mulai memutuskan untuk ngambil kuliah di mana karena waktu itu enrollment udah buka di mana-mana. So aku waktu itu udah bilang ke orang tua aku mau kuliah di Indo aja, di universitas lokal yang jurusan DKV-nya itu lumayan ternama. Tapi tiba-tiba guru art aku, guru les gambar aku, dan guru les desain grafis aku, Cica, dia itu tiba-tiba nanya ke aku kayak, "Da, lu ambil di mana jadinya kuliah?" gitu kan. Terus kayak aku bilang, "Di sini, Ci," gitu. Terus dia nanya, "Kenapa kamu nggak coba untuk aim higher dan coba keluar dari comfort zone gitu loh." Karena dia bilang kalau bisa dapat beasiswanya, kenapa enggak gitu loh. Karena kan kuliah di luar sama kuliah di Indonesia pasti beda kan, kayak disiplinnya, mandirinya itu semua beda. Selain kamu belajar desain grafis, kamu juga bisa belajar kayak gimana sih hidup di luar sendiri gitu loh. Apalagi sebelum aku kuliah di Singapura ini, aku tuh anaknya rumahan banget dan gak pernah jauh dari orang tua. Jadi untuk pergi ke keluar dan kuliah sendiri gitu, tinggal sendiri di negara orang, itu bisa challenge aku untuk keluar dari comfort zone, kata guru les aku kayak gitu kan. Dia nyaranin aku buat kayak coba aja NAFA di Singapura. Toh Singapura juga deket kan. Singapura sama Jakarta itu cuman 1 jam-an, 1,5 jam kan kalau mau bolak-balik juga. Dia bilang kenapa nggak coba aja. Terus kan dia juga ada program beasiswanya DEDA kalau nggak salah gitu kan. Terus pas lagi dengar beasiswa aku tertarik dong karena pertama aku nggak mau bebanin orang tua aku karena kan kuliah di Indonesia sama Singapura pasti beda lah karena kan living cost di Singapura itu jauh lebih mahal daripada living cost di Jakarta. Setelah aku discuss sama orang tua, aku udah bilang ke mereka kalau aku nggak dapet beasiswa ini, aku nggak mau pergi ke Singapura gitu loh. Jadi aku harus dapat beasiswa untuk aku pergi ke Singapura gitu karena aku balik lagi aku nggak mau ngebeban orang tua. Singkat cerita akhirnya aku dapet beasiswa ini dari Ministry of Education-nya Singapura atau Kementerian Pendidikannya Singapura, di mana tuition aku itu dipotong setengahnya selama 3 tahun aku lulus diploma. Dan scholarship ini tuh lumayan membantu banget. Nah, karena aku dapat scholarship ini, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke NAFA gitu loh. Kayak itu concern pertama. Nah, concern keduanya mungkin tentang desain sama seni itu masih menjadi sesuatu yang dipandang sebelah mata. Itu emang nggak salah, sampai hari ini pun juga masih terjadi gitu loh, kayak based on my personal experience kalau ditanya gitu ya sama orang kayak kuliah apa, terus kayak aku jawabnya kuliah desain grafis gitu kan. Orang-orang tuh kayak beberapa masih yang kayak desain gitu, yang kayak desain yang nadanya yang kayak gitu loh, tapi kayak banyak juga loh dari sekian banyak orang yang kayak begitu, tapi ada juga orang-orang yang kayak desain ya lagi bagus banget kan ya desain, kayak masa lagi bagus-bagus ya ini segala. Jadi kayak kalau dulu tuh
ditanya mau kuliah apa desain kan orang-orang kayak jangan, nggak boleh gini, kayak nggak ada masa depannya, mau makan apa, emang bisa ngehasilin apa gitu kan desain. Tapi sekarang nggak, kayak orang-orang tuh udah banyak juga yang supportive in design world, especially di Indonesia. Kayak sekarang kuliah anak-anak yang kalau ditanya mau kuliah apa DKV udah banyak. Kalau dulu zaman aku SMP kalau ditanya mau kuliah apa desain, semua orang nengok kayak apaan tuh gitu, kayak nggak ngerti gitu desain itu apa. Sekarang desain itu udah lumayan jadi common. Sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku udah di NAFA selama 1,5 tahun. Aku kan waktu itu pertama kali ke NAFA itu aku ke open house-nya, tapi di situ posisinya aku udah keterima jadi anak NAFA dan aku udah dapet beasiswanya. Jadi kayak aku setelah udah dapet itu semua, aku pergi ke Singapura untuk datengin open house NAFA. Jadi pas masuk ke open house NAFA itu aku ngerasa kayak wah gila, ini kampus tuh kayak sekolah. Maksudnya kayak sekolah tuh dalam segi ininya ya, kayak energi anak sekolah gitu loh. Kayak kalau kalian ngebayangin kuliah tuh kayak yang anak-anaknya lebih yang udah yang jaim-jaim gak sih, kayak yang kayak biasa aja gitu, maksudnya yang kayak kalem gitu, yang kayak maksudnya yang udah lebih dewasa ini tuh segala. I'm not saying that orang-orang NAFA itu childish ya, enggak, tapi kayak mereka know how to have fun. Jadi pas lagi open house itu mereka welcome kita super duper warm, yang heboh banget, yang asik banget, yang nggak bikin kita tuh ngerasa kayak stranger, yang outsider gitu loh. Enggak, jadi kayak mereka tuh langsung kayak hi gitu, yang kayak welcome to NAFA, welcome to the family gitu-gitu, yang kayak aku ngerasa kayak ini tuh plus point banget buat apalagi kita yang international student yang bakal hidup jauh dari orang tua. Jadi kita butuh sesuatu yang bisa bikin kita ngerasa kayak di rumahnya nggak sih? Kalau nggak kuliah di Singapura di sini selama 3 tahun tuh ya enak juga nggak sih? Kayak maksudnya orang-orangnya kalau yang sombong-sombong, yang eksklusif gitu enggak. Tapi kalau di NAFA itu pas kemarin aku open house, aku pulang-pulang aku ngomong ke mami kayak untungnya Mi anak-anaknya nggak yang serem-serem, nggak yang sangar-sangar gitu. Kalau nggak kan bisa nangis tiap hari, ya nggak sih? Yang tiap hari juga sih lebay. Apalagi mereka itu nggak eksklusif untuk anak-anak yang udah punya background art gitu loh. Kalau misalnya kayak aku kan udah punya interest in art dari kecil gitu, dan aku udah sempet prepare gitu, kayak aku emang udah les desain dari aku SMP. Tapi banyak juga dari teman-teman aku yang emang baru develop interest in art atau desain itu akhir-akhir ini gitu, pas lagi mereka SMA gitu. Bahkan ada beberapa yang singkat banget gitu loh, maksudnya kenalan sama art sebentar terus mereka terbang ke NAFA and now they're doing okay, just fine gitu loh. Karena kayak NAFA itu welcoming banget dan dia itu bener-bener ngebantu kita banget dari awal, dari dasar, udah ngasih understanding yang basicsnya dulu, terus di-develop gimana cara apply-nya berdasarkan cohort kita masing-masing. Kita ada yang graphic communication, ada yang interior, ada yang arsitektur lah, ada yang fashion gitu-gitu. Jadi kayak basicnya itu kita semua sama, design principles, kayak belajar tentang warna, tentang bentuk, tentang kontras, tentang lights, lines, dots, gitu-gitu. Jadi kayak yang benar-benar diajarin tuh dari yang sebasic itu, terus nanti udah makin lama tuh makin spesifik ke spesifikasinya kita masing-masing gitu. Gak yang serem gitu loh guys, maksudnya kayak belajarnya tuh juga jadi yang lebih ter-encourage, bukannya yang kayak tertekan harus kayak aduh gimana nih semua orang udah jago banget, kayak gimana nih I'm left behind gitu. Enggak, kayak aku jujur nggak ada ngerasa perasaan kayak gitu sama sekali, karena emang dari awal aja tuh udah ngerasa kayak semua itu tuh dianggap sama, dianggap satu level. Meskipun sebenarnya enggak, pasti kan ada yang lebih bagus, ada yang lebih enggak gitu kan. Tapi dari awal aja metode pembelajarannya aja tuh udah yang kayak oke, kita semua belajar dari foundation, dari basic, dari design principles, terus ya udah habis itu baru develop gitu. Selanjutnya di NAFA ini kita tuh juga di encourage untuk problem solve sama yang namanya critical thinking, karena setiap tugas, setiap project itu kita tuh perlu yang namanya case studies, research sebelum kita came up with a concept dan propose ide kita ke lecturers atau dosen-dosennya gitu kan. Jadi setiap minggu itu kita akan kasih lihat progress kita ke lecturer dan mereka akan help kita untuk brainstorm apa yang bisa diimprove dan apa yang harus dihilangin, apa yang harus ditambahin gitu loh. Jadi ya itu namanya consultation gitu kan, kayak kita ngomongnya itu consultation. Nah, yang namanya consultation ini tuh sesi yang menurut aku
apa ya, bisa belajar banyak banget. Karena kalau aku personally dulu tuh sebelum masuk Nafa ya, aku tuh anaknya agak keras kepala. Bukan agak sih, emang keras kepala, batu banget. Jadi kayak kurang bisa nerima yang namanya suggestion gitu loh. Kayak aku ngerasa kayak ini udah pasti bener lah, kayak udah ngerasa yang paling bener gitu loh anaknya kayak. Tapi setelah udah consultation ya, pas awal consultation tuh banyak banget kayak kritiknya dan sarannya, dan aku nggak pernah dikritik sebanyak itu seumur hidup aku. Jadi pas lagi awal-awal tuh aku ngerasa kayak, hah, kok kayak gini ya gitu. Tapi kayak consultations aku mulai bisa untuk open to critics, to suggestions gitu. Dan aku juga belajar gimana caranya aku face rejection, kayak gimana caranya aku terima penolakan. Kita sebagai desainer kita harus bisa menjawab kebutuhan klien dan kemauan mereka juga gitu loh. Jadi kayak kerjaan kita itu nggak bisa yang pure kerjaan kita 100% gitu loh, karena kayak klien kan maunya beda-beda gitu kan. Nah, di consultation ini kita dilatih banget untuk nerima yang namanya kemauan orang lain, terus rejection gitu-gitu loh. Jadi kayak di sini aku belajar banget untuk terima itu semua, dan ya, jadi itu sih yang aku suka dari Nafa. Jadi kayak lecturer-nya itu emang encourage kita dan push kita banget sampai kita tuh bisa yang maksimal gitu loh. Karena yang namanya seni dan desain itu sebenarnya nggak ada limitnya, kayak tergantung kita mau kembangin sampai seberapa banyak gitu loh. Mungkin segitu dulu pengalaman aku di Nafa, kayak my thoughts selama aku udah 1,5 tahun di sini. Menurut aku itu beberapa poin yang paling berkesan. Sebenarnya banyak banget yang lain, tapi aku nggak bisa mention semuanya karena due the time. Apalagi yang soal hominess-nya Nafa itu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk kita international students yang jauh dari orang tua. So ya, tapi untuk yang lain mungkin aku bisa ngomongin di video-video selanjutnya, karena sekarang kayaknya udah lumayan lama videonya. Nah, sekarang aku mau cerita ke kalian tentang satu event yang akan dibuat sama Nafa pada tanggal 15 sampai 16 Januari 2021 nanti. Jadi acara ini adalah acara open house. Nah, open house ini tuh sama kayak open house yang waktu itu aku datengin, dimana aku kayak bisa ngeliat kampus Nafa tuh kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, terus kerjaan-kerjaan anak-anaknya tuh kayak gimana sih, project-projectnya tuh kayak gimana, tugasnya tuh kayak gimana. Itu tuh aku semua bisa ngeliat pas lagi aku di open house. Dan di open house ini tuh yang bikin aku tuh semakin kayak wow gitu loh, kayak keren gitu loh. Maksudnya aku semakin excited gitu untuk masuk ke Nafa. Nah, sekarang karena lagi pandemi kayak gini, ada plus poinnya. Acaranya ini akan dibikin full online, jadi semua orang itu bisa datang. Di acara ini bakal banyak banget webinar dari berbagai macam fakultas yang ada di Nafa. Terus kalian juga bisa live chat sama admission officers untuk tanya-tanya tentang apa aja requirement-nya untuk masuk ke Nafa. Terus kalian juga bisa datengin seminar tentang beasiswa yang bisa kalian dapetin dan apply untuk masuk ke dalam Nafa. Gitu. Untuk datang ke event ini, kalian perlu registrasi di link sini. Aku bakal taruh semua link yang berkaitan dengan video ini di bawah. So please do check out my description box. So mungkin segitu dulu video aku hari ini. Thank you guys so much for staying until the end of the video. And I hope this video bisa bantu kalian sedikit banyak. Dan untuk kalian yang punya kenalan yang mungkin bisa terbantu dengan video ini, kalian juga boleh share video ini. Don't forget to like, comment, and also subscribe. I'll see you guys on the next video. Bye!